Tahun 2007 itu kami baru sekitar 4 tahun hidup di Kalimantan. Tapi kurang lebih sudah mulai bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Dari segi bahasa pun sudah mulai lancar menggunakan bahasa setempat, walau masih agak terbata. Waktu itu kami masih tinggal di rumah kontrakan kecil di Batu Licin, kota pesisir di selatan pulau. Di tahun 2007 itu, aku masih bekerja di satu perusahaan kelapa sawit di Banian. Keadaanlah yang mengharuskan untuk seringkali pulang pergi dari rumah ke tempat kerja. Padahal jarak yang harus kutempuh cukup jauh. Menggunakan motor bisa memakan waktu 3-4 jam. Jalur yang harus kutempuh setiap hari sungguh sangat menantang. Saat itu nyaris sepanjang perjalanan masih sangat sepi. Di banyak bagiannya malah sama sekali nggak ada rumah atau pemukiman penduduk. Hanya hutan belantara yang menjadi santapan sejauh mata memandang. Kontur jalanannya juga cukup seru, nggak terlalu lebar, banyak tanjakan serta turunan. Kadang berkelok kanan, kiri, tanpa putus. Yaitu tadi, jalurnya sangat menantang, fisik maupun mental, nyali, serta keberanian. Entah sudah berapa kali aku mengalami kejadian-kejadian janggal dan menyeramkan ketika harus melintas jalur Banian Batu Licin. Tapi ada satu peristiwa yang amat sangat susah untuk diterima akal, tapi nyata, karena aku yang mengalaminya sendiri. Dalam rentang perjalanan yang cukup jauh itu, aku harus melewati satu daerah yang merupakan area Gunung Kapur. Magalau namanya. Daerah Magalau ini tempat yang sangat indah, walaupun terkenal dengan gunung dan perbukitan kapurnya, tapi tetap banyak pemandangan hijau yang akan kita temui kalau melewati jalan yang membelah di tengahnya. Jalan banyak berkelok, tikungan, tanjakan, dan turunan. Jembatan kecil dan besar, pokoknya sangat menantang. Ada cerita yang beredar juga kalau katanya daerah Magalau ini pada zaman dahulu kala merupakan wilayah laut. Makanya di beberapa perbukitan berbentuk seperti batu karang menjulang yang sering dihantam ombak. Begitulah cerita yang banyak beredar. Ketika kurang lebih sudah 4 tahun melintas jalur Banian Batu Licin, termasuk melalui Magalau, aku sudah semakin berani untuk pulang ke rumah ketika sudah gelap, sudah malam. Walau sering kali bisa konvoi bersama teman kerja yang kebetulan pulang kerja ke arah yang sama, tapi beberapa kali aku harus jalan sendirian. Awalnya gak pernah merasakan atau mengalami hal aneh, tapi ketika sudah mulai memasuki tahun keempat, aku mulai merasakan kejanggalan. Paling sering aku melintas jalur Banian Batu Licin, khususnya Magalau, antara jam 7 sampai jam 10 malam. Tapi kadang beberapa kali aku harus pulang malam hingga di atas jam 10. Dan semua kejanggalan itu hampir selalu aku rasakan pada malam hari. Pertama kali sadar ada yang aneh ketika dalam perjalanan, aku seperti mendengar ada keramaian. Ada suara banyak orang yang sedang beraktivitas, nyaris seperti di pasar atau perkantoran. Pokoknya ramai, tapi nggak kelihatan ada apa-apa di sekitar. Kosong. Hal itu berlangsung sebentar, mungkin hanya sekitar 15-20 detik. Setelah itu menghilang, sepi lagi seperti semula. Mengalami hal itu tentu saja aku jadi bertanya-tanya, suara ramai apa barusan? Tapi kebingungan hanya sebentar. Ketika kemudian aku melanjutkan perjalanan pulang, lalu berangsur melupakan. Berikutnya, suara-suara keramaian itu beberapa kali muncul lagi dengan jeda 1 atau 2 minggu. Karena semakin penasaran, beberapa kali aku pula sampai berhenti lalu turun dari motor untuk mencari sumbernya. Sudah bisa ditebak, aku gak menemukan jawaban itu. Aku sedang melintas di tengah hutan yang sama sekali gak ada keramaian. Pernah juga, masih di tengah malam dan melintas jalan di Magalau sendirian, tiba-tiba motorku seperti disalip oleh kendaraan yang melintas kencang. Tapi sama sekali aku gak melihat ada kendaraan yang lewat. Hanya suaranya saja yang terdengar. Hanya anginnya saja yang terasa. Wush! Jalanan tetap kosong. Aku seperti didahului oleh kendaraan berbentuk mobil yang melintas dengan kecepatan tinggi, tapi gak ada bentuk dan wujudnya. Peristiwa seperti itu terjadi 2 atau 3 kali. Dari sekian banyak peristiwa janggal, nyaris semuanya gak terlalu mengganggu. Hanya menimbulkan rasa penasaran dan sedikit rasa takut. Tapi gak semuanya seperti itu. Ada
yang sangat mengganggu dalam berkendara, yaitu beberapa kali terdengar suara dengungan. Dengungan yang kalau muncul nyaris selalu berbeda frekuensinya, kadang rendah, kadang tinggi. Terkadang kalau muncul dengan frekuensi tinggi, aku jadi merasa sakit di kepala, lalu berangsur mual, seperti mau pingsan rasanya. Kalau sudah seperti itu, aku langsung menghentikan motor, menepi sebentar, dan mengatur nafas. Biasanya setelah itu, suara dengungan berangsur hilang. Yang pasti, semua kejanggalan-kejanggalan itu terjadi selalu di daerah sekitar Magalau. Sampai akhirnya ada suatu peristiwa yang benar-benar menguji ketahanan mental serta fisik yang aku punya. Peristiwa yang sepertinya merupakan puncak dari banyak kejadian janggal yang aku alami.